Kuda berlari di atas pacuan, seekor tupai masuk ke haluan. Tetap semangat pencari cuan, moga tercapai semua tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas lagi. Ini aku awali aktivitas aku dengan kegiatan yang memang gak pernah aku skip setiap hari, yaitu menjemur pakaian. Karena memang aku tim yang nyuci setiap hari ya teman-teman. Nah kalau misalnya untuk urusan cucian, memang aku tuh bener-bener gak pernah gak nyuci ya setiap hari. Sesibuk apapun, segimanapun keadaan aku sibuk gitu, aku selalu usahain nyuci. Walaupun kadang itu kayak ngejemurnya itu suka telat, tapi gak apa-apa, yang penting setiap hari itu selalu menyuci. Karena kalau misalnya satu hari aja gitu gak nyuci, kayaknya pakaian tuh udah numpuk dan cepat banget beranak pinaknya gitu. Mumpung cuaca ini tuh di tempat aku lagi lumayan cerah banget, jadi di sini aku itu mau jemur-jemurin pakaian dulu. Karena apa ya? Karena memang kalau misalnya cuaca yang panas terus kita nggak nyuci itu rasanya kok sayang banget gitu ya. Jadi kalau misalnya cuaca itu lagi panas, bener-bener jadi kesempatan banget sih buat nyuci ya teman-teman. Karena memang pasti pakaian-pakaian itu pada kering semuanya. Jadi kayak bener-bener seneng gitu ya kalau misalnya kita nyuci pakaian-pakaian itu pada kering semuanya gitu. Makanya kalau misalnya cuaca itu panas, pengen itu semua itu dijemur ya teman-teman. Dari bantal, selimut, kasur, semua itu pengen rasanya dijemur keluar gitu ya. Hanya aja kadang itu tenaga yang tidak memungkinkan kayak gitu. Bagaimana nih teman-teman keadaan cuaca di tempat kalian? Apakah udah mulai panas atau masih sering hujan nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau di tempat aku ini ya teman-teman, kalau misalnya cuaca itu udah mulai panas, di dalam rumah pun rasanya itu bener-bener panas gitu ya. Walaupun rumahku itu tuh udah ada plafonnya gitu ya teman-teman, di bagian kamar sama di ruang serbaguna, tapi tetap aja hawanya itu panas ya. Terus juga kalau misalnya mau baring-baring di ruang serbaguna itu nggak enak teman-teman, karena nggak ada kipas. Kipasku kan cuma satu gitu ya teman-teman, dan itu tuh cuma di kamar, dan kayak memang bener-bener butuh banget sih satu lagi kipas, biar ketika istirahat di ruang serbaguna itu tuh ada kipasnya gitu ya. Cuman ya kan memang itu belum jadi sesuatu yang bener-bener penting banget gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa lah, masih bisa ditunda-tunda untuk pembelian kipas ini. Nah di sini aku juga jemurin kasur santai ya teman-teman. Aku jemurnya di sini aja sih, karena memang di area ini juga nanti tuh bakalan panas ya. Dan biasanya itu juga bakalan terik sih teman-teman, panasnya itu di bagian sini. Jadi dijemur di bagian pagar-pagar yang sebelah sini juga nanti pasti bakalan kering kok ya kasur-kasur aku ini. Maksudnya pasti bakalan kayak kayak empuk lagi gitu ya. Karena memang di sini tuh juga lumayan kayak panas gitu. Oke, setelah jemur-jemur kasur, lanjut di sini aku ke kamar karena memang kamar tuh udah berantakan banget ya teman-teman. Jadi aku mau beresin dulu kamar ini. Kalau misalnya di pagi hari udah dipastikan lah ya teman-teman, kamar itu pasti bakalan bakalan berantakan gitu ya teman-teman. Nah kasur santai ini tuh kalau misalnya kami berempat tidurnya di sini tuh nggak muat ya, makanya biasanya itu aku suka ada satu kasur santai yang di samping kasur ini ya teman-teman, karena itu tuh buat tempat tidur gitu ya, entah aku atau Pak suami yang tidur di situ gitu ya. Karena emang kalau tidur semuanya di atas kasur ini nggak muat teman-teman gitu ya, kayak berasa sempit gitu. Apalagi aku itu kalau misalnya tidur terlalu bersempit-sempitan itu aku ngerasa sesak gitulah teman-teman, dan kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu mau tidur. Oke, di sini aku lanjut buat lipatin selimut juga. Nah, di sini tuh selimut tuh udah bagusnya itu pengen dicuci lagi ya, karena memang cuaca itu panas. Tapi memang ini tuh belum terlalu lama habis aku cuci ya teman-teman. Dan aku mau memutuskan untuk ngejemurin kasur gitu ya, kayak ngejemurin bantal. Ya Allah, mau ngejemurin bantal karena kan memang cuaca itu lagi panas ya teman-teman. Jadi kayak sayang banget gitu kalau misalnya aku nggak ngejemurin bantal. Jadi udah di sini aku ngejemurin bantal-bantal aku dulu, biar nanti malam tuh pas mau dipakai tidur itu tuh bantalnya udah empuk lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya bantal udah dijemur itu memang bener-bener enak banget dipakai tidur gitu.
Sekarang mau jemur-jemur pun udah enak ya teman-teman, karena kan aku udah ada ini ya jemuran yang dari bambu, jadi kayak lebih kokoh. Nah ini tadi kamar juga udah aku rapiin kan. Nah ini ya kamar tuh udah kelihatan rapi ya teman-teman, nggak terlalu banyak barang karena memang barang-barang di sini kayak bantal-bantal sama kasur semua kan udah aku jemurin keluar. Oke, di sini aku lanjut ke dapur buat bersih-bersih pastinya ya di area dapur, karena memang kalau di dapur ini beneran ya teman-teman, untuk apa ya, untuk dapur ini tuh jarang banget yang terlalu rapi. Cuman nggak terlalu sering yang berantakan-berantakan yang gimana-gimana, palingan cuman berantakannya itu kayak ada gelas-gelas di atas meja gitu. Kalau misalnya masalah kotor banget tuh enggak ya, karena kan aku setiap habis masak selalu ya teman-teman aku bersihin gitu ya untuk area dapur aku ini. Tapi ya gitu teman-teman, kalau pagi-pagi tuh wajib dilap karena memang kadang itu suka ada tumpahan susu, terus ada juga gelas yang apa ya bercecar di mana-mana gitu ya, terus ada air yang tumpah di atas meja gitu. Jadi ya pagi-pagi tuh wajib juga sih dibersihin, cuman ya dibersih-bersihin sedikit aja sih. Oke, lanjut. Di sini aku juga nyapu ya, biar bersih-bersihnya itu lebih afdol, karena kalau nggak nyapu itu rasanya kayak kurang sempurna aja yang namanya bersih-bersih. Pokoknya kalau di pagi hari kalian tuh bisa lihat ya teman-teman dapurku itu gimana kotornya. Nah itu tuh ada pasir juga yang lumayan banyak, karena itu tuh bekas tempat motor ya teman-teman. Jadi di roda motor atau di bannya itu banyak banget pasir gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi tuh nggak disapu ya pasirnya bisa kebawa kemana-mana. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman ketika lagi nonton video aku? Adakah yang lagi samaan nih sama aku lagi beres-beres juga? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Oke, udah beres aku tuh bersih-bersih di dapur. Lanjut di sini tuh aku mau mencuci piring. Jadi air di dalam bak itu tuh udah habis gitu ya. Jadi aku sekalian mau ngisi air bak. Dan di sini juga air baknya itu kan masih ini ya teman-teman, masih keruh gitu ya. Bukan keruh sih, banyak pasirnya gitu. Jadi aku nggak mau menyia-nyiakan air ini. Jadi sekalian aja aku pakai buat ngebilas-bilasin piring gini ya. Jadi nanti pas aku cuci piringnya itu tuh udah nggak terlalu banyak lagi kotorannya gitu. Cucian piringku ini Masya Allah udah numpuk banget ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri betapa banyaknya cucian piring aku. Dan ini tuh bener-bener ya teman-teman bikin mata tuh nggak enak banget memandang gitu ya. Makanya ya udah di sini aku tuh mau cuci piring lah gitu ya. Jadi sambil aku nungguin airnya ini jernih, sekalian aja aku bilas-bilasin cucian piring aku. Air aku ini adalah air sumur bor ya teman-teman. Jadi sebelum aku pakai airnya itu memang harus dibuang dulu sedikit, kayak beberapa menit gitulah teman-teman, dibiarin kebuka. Karena memang dia itu kalau misalnya awal-awal baru dihidupin itu memang suka ada pasir-pasirnya gitu teman-teman di airnya. Makanya aku itu sebelum aku masukin ke dalam bak ya aku usahain dulu buat dibuangin dulu airnya gitu ya. Banyak banget yang bilang sama aku kalau misalnya di tempat aku itu kayaknya murah banget ya bikin sumur bor, cuma budget 4.800.000 atau 5 juta lah gitu ya. Ya itu tergantung daerah sih ya teman-teman. Kalau menurut aku pribadi itu tuh udah mahal banget ya teman-teman, karena nyari uang segitu tuh nggak mudah. Cuman ya dibandingkan dengan tempat teman-teman yang ada yang belasan sampai puluhan juta itu Masya Allah banget ya. Kalau di sini mah nggak sampai segitunya gitu. Dan juga dalamnya sumur bor aku itu sekitar 35 sampai 38 meter ya teman-teman. Jadi tempat tinggal aku ini tuh agak tinggi teman-teman, agak apa ya, agak dataran tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya di bornya itu tuh nggak terlalu dalam, itu airnya takutnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak gitu. Jadi harus agak dalam gitu ngebornya. Oke, udah beres aku bilas-bilasin tadi piringnya, airnya juga udah mulai jernih. Langsung aja airnya itu aku masukin ke dalam bak, dan di sini aku lanjut buat nyuci piring ya teman-teman. Karena memang beneran deh ya, cucian piringku ini tuh udah bener-bener banyak banget. Kadang aku tuh apa ya teman-teman ngerasa bosen gitu ya teman-teman nyuci piring terus gitu. Tapi aku kudu gimana gitu ya, karena kan kegiatan aku ya begini-begini aja gitu. Untuk kalian yang mager-mageran nyuci piring, ayo teman-teman semangat nyuci piring kayak aku. Walaupun sebenarnya itu mager, tapi mager itu nggak boleh dipelihara lama-lama, karena kalau kita pelihara lama-lama pasti kerjaan kita bakalan numpuk di mana-mana. Apalagi urusan cucian piring ya teman-teman, itu kan bener-bener nggak mau habis ya, kayak selalu ada aja gitu.
Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, kalau bukan kita yang ngerjain itu ya siapa lagi ya. Kalau aku sih sebenarnya bisa aja minta tolong Pak suami, tapi kadang itu kan suka kasihan ya teman-teman sama Pak suami. Dia itu kan kerja ya, kadang pulang kerja itu capek ya, kali kita itu masih ngerepotin dia gitu ya, karena memang kan lagi nggak repot-repot banget ya di rumah gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak repot-repot banget, kayak ngerasa bersalah aja gitu kalau misalnya harus ngerepotin Pak suami gitu. Kecuali kalau misalnya memang aku lagi kerempongan dengan anak-anak yang banyak tingkah, akunya juga nggak enak badan, nah itu tuh aku nggak sungkan ya buat minta tolong sama Pak suami. Tapi kalau misalnya akunya nggak apa-apa gitu ya, terus anak-anak anteng gitu, dan aku tuh cuman karena mager doang gitu ya, nah aku kayak ngerasa bersalah aja gitu teman-teman, kadang itu minta tolong sama Pak suami. Apalagi Pak suami itu kan kerjanya itu sekarang jadi lebih berat ya teman-teman, kerja di luar itu bener-bener berat gitu ya kerjanya. Jadi ya kayak kadang itu kayak kasihan gitu ya, Allah belibet amat, kayak kasihan aja gitu ya teman-teman kalau sampai di rumah itu tuh harus bikin Pak suami itu ngerjain kerjaan rumah lagi. Oh iya teman-teman, kemarin itu aku ada yang nanya gitu ya via DM, katanya itu nanya, Bun gimana sih caranya biar dubbingnya itu tuh lancar gitu ya. Kalau aku sih nggak ada yang gimana-gimana ya teman-teman, cuman kayak apa ya, kayak aku nyerocos biasa aja gitu, ngejelasin isi konten biasa aja, walaupun mungkin kesannya kalau cuman ngejelasin isi konten itu tuh kayak kedengaran boring. Tapi daripada kita misalnya diam-diam aja, ya mending kita jelasin isi video gitu kan, misalnya mencuci piring atau nyapu gitu, daripada diam-diam aja. Malah aku tuh kalau misalnya video tuh kebanyakan diem, aku kurang apa ya, kurang berenergi gitu teman-teman, dengarnya kurang semangat gitu. Tapi walaupun dia tuh cuma ngejelasin isi konten doang, tapi dia itu tuh bersuara dan suaranya juga bikin semangat gitu. Nah itu tuh aku juga ikutan ketularan gitu loh teman-teman semangatnya. Dan kemarin itu juga ada yang nanya sama aku, kenapa aku tuh jarang banget aktif di Instagram ya. Bukan aku tuh nggak mau aktif di Instagram ya teman-teman, cuman kadang itu memang bener-bener nggak sempet gitu ya. Karena aku tuh lebih mendahulukan untuk YouTube dulu teman-teman. Misalnya ada waktu ya aku ngedit di YouTube gitu. Nah kalau misalnya ada waktu senggang ya aku istirahat gitu ya, bukan malah scroll Instagram gitu. Jadi kadang itu aku nggak sempet buat buka Instagram. Tambah lagi jaringan di tempatku itu yang sering banget lemot, makanya aku tuh mager teman-teman buat buka Instagram, karena cuman muter-muter doang gitu ya jaringannya, jadi kayak bikin males gitu loh. Kalau misalnya jaringan itu tuh lancar, itu tuh mungkin enak teman-teman, kita itu scrolling Instagram gitu ya. Tapi malah di tempat aku tuh jaringan tuh sering banget error teman-teman, dan kayak bener-bener jelek gitu. Makanya aku tuh kadang males aja buat buka-buka Instagram, karena dia tuh kebanyakan muter-muter doang, jadi ya kayak mumet sendiri aja gitu ngelihatnya. Menurut aku pribadi, kalau untuk Instagram itu ya teman-teman harus jaringan itu yang benar-benar stabil ya, baru enak maininnya. Kalau nggak stabil jaringan itu nggak tahu kenapa kayak beneran pusing aja gitu ngelihatnya teman-teman, karena ya dia tuh sering macet-macet, jadinya kurang enak gitu. Oke, singkat cerita aku udah beres buat nyuci piring ya teman-teman. Lanjut di sini tuh aku mau nyapu juga di ruang serbaguna aku. Dan aku juga mau sekalian jawab pertanyaan yang kemarin itu nanya kalau durasi mentahan video aku itu tuh berapa menit. Nggak nentu ya teman-teman, tergantung kegiatannya. Kadang itu ya sekitar 40 menitan, kadang juga bisa 50 menit. Bahkan kadang itu bisa ada sampai 1 jam lebih ya teman-teman. Nah itu tuh diedit sedemikian rupa, jadilah kadang itu 15 menit, 16 menit gitu ya, atau 18 menit gitu. Cuman kebanyakan memang videoku itu rata-rata 15 menit. Aku nggak mau bikin video di bawah 15 menit. Karena apa? Karena itu akan merusak durasi tonton rata-rata aku. Alhamdulillah sih kalau durasi tonton rata-rata aku tuh menurut aku masih lumayan bagus ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau gara-gara aku upload video terlalu pendek gitu ya, nah itu durasi tonton rata-rata aku bakalan rusak. Apalagi penonton-penonton aku tuh banyak banget yang senang kalau misalnya aku tuh bikin video yang rada panjang gitu. Ya walaupun pas dubbingnya itu tuh jadi mumet ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Aku percaya dan yakin ya teman-teman, setiap pekerjaan itu pasti memiliki tantangannya masing-masing. Dan dubbing dengan video panjang itu juga menurut aku salah satu tantangan bagi seorang konten kreator seperti aku. Dan aku tuh harus yakin kalau aku tuh bisa menaklukkan tantangan itu ya teman-teman. Ya walaupun terkadang itu mumet gitu ya teman-teman, kayak nggak tahu gitu ya pengen ngobrol apa gitu ya teman-teman. Ya udahlah dijalani aja ya, mau gimana gitu kan. Karena kan ini udah jadi kerjaan kita kayak gitu.
Oke deh, lanjut ke videonya. Tadi udah bersih ya rumah di bagian dalam. Lanjut di sini aku juga ke teras. Ini kalian bisa lihat sendiri betapa kotornya teras aku. Banyak banget sampah-sampah jajanannya anak-anak ya teman-teman. Terus juga pasir, masya Allah itu nggak enak banget buat diinjak teman-teman. Itu ya kalau misalnya jalan di teras ini tuh rasanya bukan jalan di teras ya, tapi jalan di atas pasir. Karena bener deh pasirnya itu banyak banget. Beginilah resiko ya teman-teman kalau misalnya di halaman rumah itu tuh tanahnya itu tanah berpasir, jadi harus sering-sering dibersihkan dan disapu karena tipe pasir itu kayak tipe yang bener-bener mudah lengket di kaki kita gitu ya teman-teman. Jadi kayak harus sering dibersihkan. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.